Halo, halo, Lur. Iya, terima kasih bisa merasa atau bisa menggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan semua saudara-saudara semua visi praktisi paranormal dan penyuluh alternatif Indonesia dimanapun berada dan saat ini kita para sepuh, tim sepuh yang juga berangkat dari hadir yang saya hormati, saya banggakan juga. Langsung saya sampaikan berhubung waktunya memang terbatas. Sebenarnya banyak yang saya sampaikan disambung ya, tapi karena terbatas mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bisa selesai. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh disambung tadi, bahwa acara ini tentang diskusi berkaitan dengan fenomena salah satu pejabat bupati Banten yang mengancam akan mengangkat KSB Bapak Muldoko. Ya, saya jelaskan nanti. Kemudian fenomena tentang Gus Idris yang ditembak tidak mempan oleh santet dan sebagainya. Fenomena Ustadz Rizal Bustami. Jadi memang prihatin karena satu hari itu minimal ada 6-7 orang yang menanyakan tentang Ustadz Rizal itu betulan, settingan atau bagaimana. Kemudian juga yang beberapa hari ini masuk banyak juga menanyakan tentang Gus Idris. Semuanya memang harus disikapi dengan bijak dan bolehlah kalau umpamanya ada yang emosi, tapi kita harus bisa tetap memanage emosi kita. Yang pertama adalah tentang Ibu Titi Oktavia Jayawijaya, kalau Santa Pak Bupati Rembang. Jadi pengertian tentang santet. Memang akhir-akhir ini terjadi beberapa pendapat tentang santet yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya sama. Santet itu adalah transfer energi yang ditujukan kepada seseorang. Kalau teman-teman saya selama di Banyuwangi, ya saya pernah di Banyuwangi hampir 1 tahun di sana, ya, tahun 99, itu memang ada pemahaman di Banyuwangi sendiri, ada beberapa pemahaman yang berbeda. Namun kebanyakan menafsirkan atau mengartikan santet itu dalam konotasi ilmu hitam. Namun saya melihat bahwa cara kerja santet ini sebenarnya mau apakah itu ilmu hitam atau apa ilmu putih, ini adalah proses pentransferan energi, pengiriman energi. Jadi kalau kemarin dari Perdunu Persatuan Dukun Nusantara di Banyuwangi mengatakan bahwa santet itu bukan ilmu hitam, santet itu balat. Ini juga saya juga mohon maaf, mungkin benar juga, tapi ya mohon maaf, ini jangan sampai kemudian mempolitisir ya. Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini paranormal, dukun, penyembuh alternatif atau penyehat alternatif itu menjadi bahan politisir, ya. Baik untuk dari teman-teman kita sendiri maupun dari pejabat-pejabat ataupun pengusaha. Bahkan ikut menjadi korban di bawah-bawah yang seharusnya tidak perlu ikut di bawah-bawah, sehingga akhirnya acara ini pun juga karena berawal dari tergelitiknya kita, ya, merasa terganggunya kita dengan pola tingkah laku dinamika teman-teman kita maupun dari
pejabat maupun dari unsur-unsur lainnya. Jadi yang namanya santet, menurut saya, kemudian dari masukan atau pendapat-pendapat yang mayoritas mengatakan bahwa santet itu adalah mengirimkan energi kepada seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini bisa dengan niat baik, bisa juga dengan niat jahat. Niat baik diantaranya adalah pelet. Pernah saya sampaikan dalam pidato beberapa kali bahwa santet itu adalah mentransfer energi atau mengirimkan energi tergantung dari niatnya kita. Mau niat baik atau niat buruk. Karena santet itu sebenarnya sebuah keilmuan. Keilmuan yang benda yang real, yang nyata menjadi gaib, yang gaib bisa menjadi nyata. Makanya dalam istilahnya, kalau dalam mengirim saya ambil contoh dua sisi yang berbeda. Mengirim guna-guna itu adalah bagian daripada santet, yang mana guna-guna lebih identik kepada orang yang dituju supaya baik, supaya mencintai kita, supaya tergila-gila kepada kita, ya. Bahkan ajaran goyang itu adalah bagian daripada guna-guna. Itu adalah jenis-jenis keilmuan daripada santet. Nah, dalam kasanah mantra saya bahasa Indonesiakan, saya menusuk hatinya orang ini. Maksudnya padahal yang ditusuk bukan hatinya. Saya tidak menusuk ini, tapi saya menusuk hatinya ini, agar mencintai saya, menyayangi saya, tergila-gila kepada saya. Kalau seorang praktisi, maka bahasanya kan beda, agar mencintai, menyayangi, tergila-gila kepada si A. Padahal benda menggunakan benda. Nah, ini kan istilah. Ada juga istilah santet yang disalah artikan, yang tujuannya adalah untuk kejelekan atau kejahatan. Saya tidak menusuk perutnya ini dengan paku ini, tapi saya menusuk si orang ini, si jabang bayi ini, namanya ini, binti ini, yang rumahnya di sini. Ya, supaya paku ini masuk ke dalam perutnya si jabang bayi ini. Contohnya seperti itu. Padahal yang ditusuk adalah boneka, contohnya. Nah, ini adalah bagian daripada santet. Santet bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Seperti pisau. Pisau ini bisa dikatakan baik, bisa dikatakan jelek, tergantung dari si pemakainya. Pisau ini bisa menjadi baik untuk masak, ya. Kemudian untuk motong kue, motong sayur-sayuran, motong daging dan sebagainya. Tapi bisa menjadi jelek kalau pisau ini untuk menyakiti orang, membunuh orang, melukai orang. Sama santet juga demikian. Nah, bedanya perlakuan kalau kita menyantet orang untuk supaya mencintai kita, itu dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun. Tapi kalau untuk membunuh orang, menyakiti orang, itu dengan emosional, ya, dengan emosional yang aku bunuh, dan contohnya itu adalah santet. Jadi sama, ilmunya sama, tapi perlakuan, metodenya atau kemasannya itu beda. Ya, satunya dengan cara lemah lembut, ya, satunya dengan emosional, dengan amarah.